Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Adi Susilo nomor absen 1 dari kelas 9A SMP Kemala Bayangkari 1, Surabaya. Di sini, saya akan membawakan cerpen yang berjudul Kepada yang datang setelah kami, karya Galang Pramudia. Selamat menyaksikan. Setiap hari, tepat pukul 4 sore, Pak Luis akan duduk di depan kanvas besarnya di sudut taman kota. Kuas di tangannya, palet warna di tangan satunya, dan tatapannya yang tajam namun lembut tertuju pada pemandangan di hadapannya. Sudah 5 tahun berlalu, sejak pertama kali ia memulai lukisan itu. Orang-orang datang dan pergi, musim berganti, tetapi Pak Luis tetap di tempatnya, terus melukis. Kapan lukisan akan selesai, Pak? Tanya seorang bocah yang sering menghabiskan waktu di taman seusai sekolah. Pak Luis tersenyum. Brian, lukisan ini tidak akan pernah selesai. Brian mengerutkan dahinya, bingung. Kenapa, Pak? Bukankah semua lukisan pasti selesai? Tidak semua, Nak, jawab Pak Luis sambil terus menambahkan warna hijau dedaunan di kanvasnya. Lihat taman ini. Apakah menurut kamu taman ini sudah selesai? Brian melihat sekelilingnya. Pohon-pohon yang rindang, bunga-bunga yang bermekaran, orang-orang yang berlalu lalang. Ia angguk-angguk dan tersenyum. Taman ini selalu berubah, Pak, kata Brian akhirnya. Tepat sekali, Pak Luis mengangguk. Dan itulah yang ingin kugambarkan dalam lukisan ini. Kehidupan terus bergerak, berubah, dan berkembang. Setiap hari, Pak Luis menambahkan detail baru. Kadang ia melukis seorang ibu yang menggendong bayinya. Di waktu yang lain, ia melukis sepasang kekasih yang sedang berpiknik. Terkadang pula, ia menambahkan kupu-kupu yang hinggap di bunga atau burung-burung yang bertebangan di atas pohon. Tahun demi tahun berlalu, Brian tumbuh dewasa. Kuliah di kota lain. Akhirnya, setelah 16 tahun, ia kembali ke kota kelahirannya sebagai seorang arsitek. Suatu sore yang cerah di taman kota, ia melihat Pak Luis masih setia dengan kanvas yang sama. Pak Luis, teriak Brian, menghampiri sang pelukis tua. Pak Luis mengangkat wajahnya. Senyum lebar menghiasi wajahnya yang kini dipenuhi kerutan. Brian, kau sudah kembali. Brian memandangi lukisan itu. Kini, kanvas itu penuh dengan ribuan detail, lapisan demi lapisan cat yang menyimpan ribuan kenangan. Lukisan ini belum selesai, Pak, tanya Brian tersenyum haru. Pak Luis tertawa kecil. Tentu saja belum, Nak, tidak akan pernah selesai. Saya mengerti sekarang, Pak, kata Brian. Matanya berkaca-kaca. Lukisan ini adalah kehidupan itu sendiri. Pak Luis mengangguk. Tangannya yang gemetar masih terus menambahkan warna pada kanvas. Selama kehidupan terus berlanjut, lukisan ini pun tidak akan terus berkembang, ujarnya. Brian duduk di samping Pak Luis, memperhatikan dengan seksama. Ia melihat bagaimana lukisan itu telah berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Ada gedung-gedung baru yang muncul di latar belakang, mencerminkan perkembangan kota. Beberapa pohon tua telah hilang, digantikan oleh pohon-pohon muda. Wajah-wajah baru menghiasi taman dalam lukisan. Sementara beberapa wajah lama masih bisa ditemukan jika dicari dengan teliti. Pak, kata Brian pelan, bolehkah saya mencoba melukis sesuatu di sini? Pak Luis tersenyum lembut. Tentu saja, Nak, lukisan ini bukan hanya milikku, ini milik kita semua. Dengan berhati-hati, Brian mengambil kuas dan mulai menambahkan beberapa goresan. Ia melukis dirinya sendiri, duduk di bangku taman, membaca buku arsitektur. Bagus sekali, Brian, puji Pak Luis. Kau telah menambahkan kisahmu sendiri ke dalam lukisan ini.
Hari itu menjadi titik balik. Brian mulai rutin mengunjungi taman dan melukis di kanvas. Kadang-kadang juga ia melukis bersama Pak Louis. Bahkan Brian mengajak anak-anak kecil dan teman-temannya bukan sekedar untuk melukis, namun melainkan meninggalkan sebuah cerita pada kanvas tersebut. Melihat itu, Pak Louis pun mengajarkan tema dan teknik-teknik tertentu. Perlahan-lahan, semakin banyak orang yang berkontribusi. Lukisan itu menjadi milik semua. Tahun-tahun berlalu, Pak Louis meninggal di usia yang sangat lanjut, 88 tahun. Tetapi, lukisan itu terus hidup dan berkembang. Brian kini menjadi seorang pria parubaya yang mengambil alih tugas Pak Louis. Ia duduk di tempat yang sama setiap sore, menyambut dengan ramah siapapun yang ingin berkontribusi pada lukisan itu. Pak Louis kini telah diabadikan dalam bentuk patung perunggu yang berpose seperti saat ia pertama kali melukis di pojokan taman. Lukisan itu menjadi ikon kota. Turis berdatangan untuk melihatnya, mencari detail-detail tersembunyi yang menceritakan sejarah kota selama beberapa dekade. Sekolah-sekolah mengadakan kunjungan, mengajarkan pada murid-murid tentang pentingnya menjaga dan menghargai warisan budaya. Suatu hari, seorang gadis kecil dari barisan anak-anak sekolah berkunjung perlahan mendekati Brian. "Paman," ujarnya, "apakah lukisan ini akan pernah selesai?" Brian tersenyum. Teringat pertanyaan yang sama persis seperti yang ia ajukan pada Pak Louis bertahun-tahun silam. "Tidak, sayang, lukisan ini tidak akan pernah selesai karena hidup pun tak pernah berhenti berkembang," jawab Brian dengan suara yang lembut. Gadis itu mengangguk puas. Lalu ia membungkuk dan dengan hati-hati menambahkan seekor kupu-kupu kecil di sudut kanvas. Setelah gadis itu pergi, Brian menyisipkan sebuah teks pada lukisan yang bertuliskan, "Kepadamu 2000 tahun yang mendatang, darimu 21 tahun yang lalu." Sekian saya ucapkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucap. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.